Selamat datang di channel Jendela Sains, channelnya buat kalian yang ingin memahami pelajaran matematika, fisika, dan kimia SMA. Di video ini kita akan membahas larutan asam basa. Part yang pertama yaitu tentang teori asam basa. Simak terus video ini sampai akhir. Hingga saat ini ada 3 macam teori asam basa yang digunakan. Yang pertama adalah teori Arrhenius, yang kedua teori Bronsted-Lowry, dan yang ketiga teori Lewis. Nama dari masing-masing teori asam basa ini menggunakan nama dari penemunya. Teori Arrhenius ini ditemukan oleh Svante August Arrhenius pada tahun 1886. Teori Bronsted-Lowry ditemukan oleh 2 orang, yaitu Johann Nicolaus Bronsted dan Thomas Martin Lowry pada tahun 1923. Dan yang terakhir, teori Lewis ini ditemukan oleh Gilbert and Lewis pada tahun 1923 juga. Kita bahas satu persatu mulai dari teori Arrhenius. Menurut Arrhenius, asam adalah zat yang jika dilarutkan dalam air dapat melepas ion H+. Sedangkan basa adalah zat yang jika dilarutkan dalam air dapat melepas ion OH-. Nah, kelemahan dari teori Arrhenius ini, maka pelarutnya itu harus air, jadi harus dalam bentuk larutan. Padahal asam basa ada yang bentuk lain, mungkin liquid, gas, atau solid. Hal ini tidak dapat dijelaskan melalui teori Arrhenius. Nah, kemudian dikembangkan menjadi teori Bronsted-Lowry. Ini asam adalah spesies. Spesies itu zat, bisa atom, molekul, atau ion yang melepas proton atau H+, atau disebut juga dengan donor proton. Sekilas, definisi asam menurut Arrhenius dan Bronsted-Lowry ini mirip. Tadi kan menurut teori Arrhenius, asam adalah zat yang jika dilarutkan dalam air melepas ion H+. Ini juga sama, melepas H+, melepas proton, atau disebut donor proton. Tetapi perbedaannya adalah pada basa. Kalau menurut Bronsted-Lowry, basa adalah spesies atau zat, bisa atom, molekul, atau ion yang menerima proton atau H+. Disebut juga dengan akseptor. Akseptor kan accept, menerima proton. Itu disebut basa. Nah, tetapi teori Bronsted-Lowry juga memiliki kelemahan, yaitu tidak dapat menjelaskan reaksi asam basa yang tidak melibatkan transfer proton. Oke, sehingga dikembangkan oleh Lewis. Lewis mengemukakan kalau misalkan asam itu penerima atau akseptor pasangan elektron. Sedangkan basa itu adalah pemberi atau donor pasangan elektron. Jadi ini terbalik ya. Kalau tadi definisi asam menurut Bronsted-Lowry kan donor proton, kalau di sini akseptor elektron. Kalau basa menurut Bronsted-Lowry itu akseptor elektron, kalau Lewis ini donor elektron. Seperti itu. Kita bahas lebih mendalam satu persatu mulai dari teori asam basa Arrhenius. Tadi saya sudah jelaskan bahwa asam menurut Arrhenius adalah zat yang jika di dalam air, dilarutkan dalam air, melepaskan ion H+. Jadi kalau ada asam, HXZ, ini asam ya, Aq, dilarutkan dalam air, dia akan terion. Terion menjadi XH+, Aq plus ZX- Aq. Nah, H ini kan atom hidrogen ya, asam itu kan harus ada atom hidrogennya menurut Arrhenius. X ini adalah valensi asam, atau jumlah ion H+ yang dapat dihasilkan oleh satu molekul asam. Di sini kan HXZ menjadi XH+. Jadi berapa H+ yang dilepaskan? Itu adalah valensi asam. Sedangkan Z, ini anionnya berarti kan ya. Itu disebut ion sisa asam atau ion negatif, anion ya, yang terbentuk dari asam setelah melepas ion H+. Contohnya HCl. Kita tahu HCl kan asam klorida ya. HCl Aq terion menjadi H+ Aq plus Cl- Aq. Di sini valensi asamnya adalah 1 karena satu molekul HCl melepaskan 1 ion H+. Jadi X-nya ini 1. Sedangkan ion sisa asamnya apa? Cl-. Tadi kan ion sisa asam kan ion negatif yang terbentuk dari asam setelah melepas ion H+. HCl melepas H+, sisanya apa? Sisanya adalah ion Cl-. Ini adalah ion sisa asam. H2SO4 Aq. H2SO4 Aq menjadi 2H+ Aq plus SO4 2- Aq. Valensinya berapa? Kalau sekarang valensinya 2, lihat di sini angka 2-nya ini, berarti X ini 2. Menjadi 2H+, di sini kan XH+, berarti 2H+ ya, plus ZX-. Z itu tadi kan anion atau sisa asamnya, berarti SO4 muatannya X-, berarti 2-. Oke. Kita sekarang ke basa. Basa itu adalah zat yang dalam air melepaskan ion OH-. Jadi di sini reaksi ionisasinya adalah MOHX kali Aq menjadi MX plus Aq plus XOH- Aq. Mirip seperti asam, valensi basa adalah jumlah ion OH- yang dapat dihasilkan oleh satu molekul basa.
Dan ion sisa basa adalah ion positif yang terbentuk dari basa setelah melepas ion OH-. Contohnya di sini NaOH menjadi Na plus OH-. Di sini berarti setiap satu molekul NaOH melepaskan satu ion OH- sehingga valensi basa dari NaOH adalah 1. Jadi di sini X-nya 1. Oke. Yang kedua, CaOH 2 kali Aki akan terion menjadi Ca2 plus Aki plus 2 OH- Aki. Dalam hal ini berarti X-nya 2, ya kan? MOH X kali, berarti M-nya ini Ca, OH X kali, OH 2 kali, berarti X-nya 2. Terurai menjadi MX plus, berarti Ca2 plus XOH-, berarti 2 OH-. Oke? Berikutnya kita ke teori asam basa Bronsted-Lowry. Tadi di depan saya sudah jelaskan, menurut Bronsted-Lowry, asam adalah spesies atau zat yang melepas proton, melepas H+, atau disebut donor proton. Sedangkan basa adalah spesies atau zat yang menerima proton, menerima H+, atau akseptor proton. Nah, asam itu kan melepas proton, melepas H+. Setelah melepas H+, maka sisanya akan disebut basa konjugasi. Jadi di sini asam mengalami kesetimbangan. Di sini reaksinya bolak-balik ya. Jadi reaksi kesetimbangan, asam mengalami kesetimbangan dengan H+ plus basa konjugasi. Atau dengan kata lain, asam itu kan donor proton, melepas H+. Setelah melepas H+, dia menjadi basa konjugasi. Nah, H+ yang dilepas oleh asam itu diterima oleh basa. Kan tadi basa itu akseptor proton atau menerima H+. H+ yang dilepaskan oleh asam diterima oleh basa. Nah, basa yang menerima H+ itu menjadi asam konjugasi. Jadi ingat ya, asam yang melepas H+ menjadi basa konjugasi, basa yang menerima H+ akan menjadi asam konjugasi. Kita langsung ke contoh soal. Tentukan pasangan asam basa konjugasi dan pasangan basa asam konjugasi pada reaksi berikut. Lihat di sini. HNO3 Aki plus H2O liquid mengalami kesetimbangan dengan NO3- Aki plus H3O plus Aki. Coba kita teliti mana zat yang berperan sebagai asam dan zat yang berperan sebagai basa. Di ruas kiri ini kan HNO3. Di kanan HNO3 menjadi NO3-. Berarti dari HNO3 ke NO3-. Coba logika. HNO3 ke NO3-. Hanya hilang terus muatannya berkurang 1. Berarti logikanya HNO3 ini melepas H+ menjadi NO3-. Sedangkan H2O ini menjadi H3O+. Artinya apa? H2O ini menerima H+. Jadi HNO3 ini kan melepas H+. H+ yang dilepas oleh HNO3 diterima oleh H2O. Artinya kita bisa simpulkan mana yang berperan sebagai asam. Asam kan donor proton yang melepas H+. Berarti asamnya adalah HNO3. Nah, asam setelah melepas H+ menjadi basa konjugasi. Berarti basa konjugasinya adalah NO3-. Oke? Basanya berarti yang menerima proton, menerima H+, berarti H2O. H2O yang menerima H+ menjadi apa? Menjadi H3O+, berarti H3O+ itu asam konjugasi. Paham ya? Kita ke contoh berikutnya. CO3 2- Aki plus H2O liquid mengalami kesetimbangan dengan OH- Aki plus HCO3- Aki. Di sini kita lihat CO3 2- di kanan menjadi apa? Menjadi HCO3-. Berarti prosesnya apa ini? Prosesnya kita lihat, ini muatannya -2, ini -1. Muatannya naik 1, terus di sini nggak ada atom H, di sini atom H-nya 1. Berarti CO3 2- ini menerima H+ menjadi HCO3-. Sedangkan yang lain, H2O menjadi OH-. H2O ke OH-. Jumlah atom H-nya berkurang 1, muatannya berkurang 1. Berarti H2O ini melepas H+. Ngerti ya? Berarti yang berperan sebagai asam, yang melepaskan proton, yang melepaskan H+ adalah H2O. H2O melepas H+ menjadi OH-. Berarti OH- ini adalah basa konjugasinya. Sedangkan yang berperan sebagai basa adalah CO3 2-. Gitu ya. CO3 2- kan berperan sebagai basa, menerima H+. Setelah menerima H+, CO3 2- menjadi HCO3-. Paham ya? Menentukan pasangan asam dan basa konjugasi, serta pasangan basa dan asam konjugasi pada teori asam basa Bronsted-Lowry. Nah, kalau kalian teliti lebih jauh lagi di sini, di contoh yang pertama, H2O atau air berperan sebagai basa. Sedangkan di contoh yang kedua, H2O atau air berperan sebagai asam. Nah, hal inilah yang tidak ditemukan di teori Arrhenius. Kalau teori Arrhenius, asam pasti asam, basa pasti basa. Di sini asam basa itu bisa relatif gitu ya. Jadi, zat yang dapat berperan sebagai asam sekaligus sebagai basa disebut dengan amfoter. Jadi dalam hal ini, H2O atau air ini adalah contoh zat
yang bersifat amfoter. Di satu reaksi dia bisa berperan sebagai asam dan di reaksi yang lainnya dia bisa berperan sebagai basa. Itulah amfoter. Kita ke contoh soal berikutnya. Tentukan apakah spesi berikut dapat berperan sebagai asam atau basa. Jika ya, tentukan pasangan basa konjugasinya jika berperan sebagai asam ya, dan pasangan asam konjugasinya bila berperan sebagai basa. Yang pertama NH3. NH3 ini apakah bisa berperan sebagai asam? Kita coba logika. NH3 apakah bisa melepas H+? Bisa ya, kalau melepas H+, NH3 menjadi apa? Menjadi NH2- gitu kan. Melepas H+ berarti atom H-nya berkurang 1, terus muatannya berkurang 1 juga dari 0 ke -1. Berarti dia bisa berperan sebagai asam. Kita kasih tanda centang di sini. Basa konjugasinya NH2-. Apakah bisa berperan sebagai basa menerima H+? Bisa ya. NH3 menerima H+ menjadi NH4+, kan ion amonium itu ya. Berarti bisa berperan sebagai basa. Asam konjugasinya setelah menerima H+, dia menjadi ion amonium atau NH4+. Contoh yang kedua, H2PO4-. Apakah bisa berperan sebagai asam? Bisa ya, karena ada atom hidrogennya bisa melepas H+. Kalau melepas H+, berarti atom H-nya berkurang 1. Berarti jadi HPO4. Muatannya berkurang 1, karena kan plus keluar berarti muatannya berkurang 1. Dari min menjadi 2-. Apakah bisa berperan sebagai basa? Bisa. Kan menjadi H3PO4 ya. H3PO4 kita tahu asam fosfat. Jadi di sini bisa asam konjugasinya adalah H3PO4. Selanjutnya CO3 2-. Apakah bisa berperan sebagai asam? Asam itu kan yang melepas H+. Di sini nggak ada atom H-nya. Jadi pasti nggak bisa berperan sebagai asam. Berarti di sini silang. Basa konjugasinya nggak ada. Bisa berperan sebagai basa? Bisa. CO3 2- menerima H+. Menerima H+ berarti menjadi HCO3. Kalau menerima H+ muatannya naik 1 ya, berarti jadi HCO3-1 atau HCO3- gitu aja. NH4+, apakah bisa berperan sebagai asam? Bisa, melepas H+ kan menjadi NH3. Berarti di sini centang, terus basa konjugasinya adalah NH3. Apakah bisa berperan sebagai basa menerima H+? Nggak bisa ya. Kita tidak lazim, tidak pernah menemukan NH5 2+. Jadi di sini silang. Dan yang terakhir, HSO4-. Apakah bisa berperan sebagai asam melepas H+? Bisa ya, masih ada atom hidrogennya. Berarti ini centang. Kalau melepas proton, berarti basa konjugasinya SO4. Muatannya berkurang 1, berarti 2-. Apakah bisa berperan sebagai basa menerima H+? Bisa ya. Kalau HSO4 menerima H+ kan menjadi netral. Terus menjadi H2SO4. Kita tahu itu asam sulfat. Berarti di sini centang. Jawabannya asam konjugasinya H2SO4. Oke, paham ya? Kita ke teori asam basa yang terakhir, yaitu teori asam basa Lewis. Tadi saya sudah terangkan di depan, menurut Lewis, asam itu adalah akseptor pasangan elektron, jadi yang menerima pasangan elektron. Sedangkan basa adalah donor pasangan elektron, atau yang memberikan pasangan elektron. Contohnya seperti ini, NH3 plus BF3 menjadi NH3 BF3. Nah, di sini pertanyaannya, antara NH3 sama BF3 ini, mana yang berperan sebagai asam dan mana yang berperan sebagai basa? Untuk mengetahui, kita harus gambar struktur Lewisnya. Yang pertama kita gambar NH3 ya. N itu kita tahu golongan 5, dan H itu golongan 1. Jadi di sini NH3, N-nya dikelilingi oleh 3 atom H. Lalu ingat menggambar struktur Lewis dari luar ke dalam ya. Jadi yang atom pengeliling dulu. H itu 1, berarti di sini saya kasih 1, 1, 1. Terus N itu kan 5, butuh 3, berarti pas ya, dapat 1 dari H yang atas, 1 dari H yang kiri, dan 1 dari H yang bawah. Jadi kita hadapkan 1, 1, 1. N itu 5 masih kurang 2, berarti yang 2 ini pasangan elektron bebas. Oke, jadi H ini duplet, H ini duplet, H yang ini duplet, dan N ini oktet. Oke, lalu kita gambar BF3 plus B dikelilingi oleh 3 atom F. F kita tahu golongan 7A ya, jadi butuh 1. Artinya dia harus hadapkan 1 elektronnya ke B. Jadi di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yang lain juga sama. Kalau sudah, sekarang B. B itu kan golongan 3A, berarti 1 ke atas, 1 ke kanan, 1 ke bawah. Nah, di sini B-nya nggak oktet ya, karena cuma 6. Ini termasuk, kalau kalian masih ingat, ini pengecualian. Yaitu yang nggak sampai oktet, cuma 6 elektron valensinya dari B. Jadi di sini F oktet, F yang ini oktet, F yang ini oktet juga. Tapi B-nya nggak oktet, sehingga tidak boleh dilingkari.
akan bersatu menjadi NH3BF3. Nah, di sini kita gambar ya. Berarti sama di sini H, N, ini H, H. Kita gambar ya, berarti di sini hanya segitiga. Terus N-nya itu bulatan ya, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, di sini ketika NH3 berikatan dengan BF3, maka yang terjadi adalah apa? Yang terjadi, ini tadi, B itu kan kurang 2, masih 6 di sini, belum oktet. Di sini ada 2 elektron yang nganggur istilahnya, 2 elektron bebas, sedangkan N dia sudah oktet. Dia nggak perlu apa-apa dari B, berarti pas. Pakai ikatan kovalen koordinasi. Jadi masih ingat ya ikatan kovalen koordinasi, satu atom nyumbang sepasang elektron, atom yang lainnya nggak nyumbang, dipakai bersama. Dalam hal ini, N ini nyumbang sepasang elektron, B nggak nyumbang apa-apa, dipakai bersama. Jadi posisinya B seperti ini. Nah, sekarang menjadi seperti ini ya. Berarti di sini hanya duplet, hanya duplet, hanya duplet, N-nya tetap oktet, F-nya oktet, dan B-nya sekarang oktet. Kalau kalian hitung ini 8. Nah, kalau kita gambarkan struktur bangunnya, maka di sini NH3 berarti kan H strip N strip H strip H gini ya. Plus B F3 berarti F F F. Menjadi seperti apa? Berarti H N H, ini kan masih tunggal semua ya. Lalu, masih ingat ikatan kovalen koordinat gambarnya adalah panah. Panahnya dari mana? Dari N ke B, karena yang nyumbang yang N. Panah B, F, F, F. Nah, dari struktur ini, yang mana yang asam, yang mana yang basa? Asam itu yang akseptor pasangan elektron. Jadi yang menerima pasangan elektron. Dari NH3 sama BF3 yang menerima kan atom B di sini. Berarti BF3 sebagai asam. Sedangkan basa adalah yang mendonorkan, yang memberi pasangan elektron, yang memberi, yang menyumbang itu atom N. Dalam hal ini berarti NH3 adalah basa. Jadi ngerti ya, ini adalah menentukan asam basa pakai teori asam basa Lewis. Nah, berikutnya cakupan konsep asam basa dari ketiga macam teori ini adalah seperti ini. Ini adalah teori Arrhenius. Jadi misalkan seluruh zat yang terletak pada lingkaran warna biru ini termasuk dalam asam basa Arrhenius. Maka Bronsted-Lowry itu lebih luas cakupannya. Jadi yang disebut asam menurut Arrhenius itu sudah pasti asam juga menurut Bronsted-Lowry. Tapi sebaliknya, yang disebut asam menurut Bronsted-Lowry belum tentu asam menurut Arrhenius. Paham ya? Selanjutnya, Lewis ini lebih luas lagi cakupannya. Jadi yang disebut asam menurut Arrhenius, pasti asam menurut Bronsted-Lowry, dan pasti asam juga menurut Lewis. Tetapi yang disebut asam oleh Lewis, belum tentu asam menurut Bronsted-Lowry, apalagi menurut Arrhenius. Jadi kalian ingat ya, cakupan konsep asam basa Arrhenius itu yang paling sempit, Bronsted-Lowry tengah-tengah, dan Lewis itu yang paling luas. Oke, sekian untuk video kali ini. Untuk melihat playlist lengkap dari bab ini, bisa kalian klik thumbnail yang ada di sebelah kanan atas ini. Jika ada pertanyaan, saran maupun kritik, bisa kalian tulis di kolom komentar. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.